Asal jangan ada dusta di antara kita. Ya, itu Artinya dusta di antara kita. Iya, iya. Aturan masuk misalnya dari pemerintah pusat. Iya. Sekian. Pak Bahlil sudah keluarkan OSS. Iya. Kita mengacu ke OSS. Iya. Karena ini undang-undang Omnibus Law ini Iya. yang bikin itu pemerintah sama Kadin. Iya, iya. Ketua timnya dulu itu Ketua Kadin Indonesia, Iya. Pak Rosan yang duta besar Amerika sekarang. Iya. Nah itu baik menurut saya. Iya. Menurut saya baik, sudah banyak manfaatnya untuk masyarakat maupun khususnya Usaha, UKM. ya, UKM. Itu bagus. Iya, betul. Cuma kadang orang ini dipolitisir ini masalah. Iya, iya. Jadi harus kita betul-betul berkolaborasi Iya. untuk membangun IKN. Saya Sekali lagi tanpa kerjasama Dukungan. dari Sulawesi Sulawesi Barat bisa pemerintah beli batu sama pasir tapi beli mahal. bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat, Dapat di betul. mana negara kalau nambah-nambah? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincang dengan Uwe Taslim sebagai Ketua Kadin di Sulawesi Barat. Betul. Selamat malam, Uwe. Malam. Di Energi Podcast ini, Uwe. Ya. Gimana kabarnya, Uwe? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Itu yang perlu sehat dulu. Iya, betul. Program apa yang sudah dijalankan? Udah macam-macam. Macam-macam. Iya. Salah satunya aja, Uwe. Antara lain itu kita kerjasama sama perusahaan BUMN. Iya. Bikin bendungan Bendungan. yang anggarannya 1,2 triliun. Itu kita sama Berantas Habib Raya. Dan program yang kita sudah jalankan juga sementara kita mendukung Kepres tentang ketahanan pangan. Kita ada rencana buat perkebunan jagung seluas 1.990 hektar. Itu legalitasnya sudah insya Allah untuk tingkat provinsi sudah selesai semua. Tinggal pusat. Ini karena kita kan masih impor jagung sampai sekarang. Jadi kita bantu pemerintah untuk mengurangi ekspor jagung. Jangan nggak ada lagi ekspor. Tanah kita di Indonesia ini masih banyak. Khususnya di Sulbar masih luar biasa untuk tanah jagung. Tinggal kolaborasi yang kita perlukan dengan semua stakeholder. Terus ngomong-ngomong, Uwe, kan IKN sama Sulawesi Barat ini sangat dekat sekali. Sulawesi Barat itu boleh dibilang penyangga utama. Iya. Betul. Untuk IKN. Kenapa saya bilang penyangga utama? Karena dekat. Iya, benar. Lurus. Nggak lurus saja ya kalau kapalnya. Jadi menyangkut masalah kos dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Sulsel, Sulteng, itu lebih ringan kosnya Sulawesi Barat daripada daerah lain. Contohnya seperti untuk membangun IKN itu membutuhkan pasir sama batu ciping. Itu jutaan meter kubik akan dipakai. Iya, untuk membangun itu. Untuk membangun ini. Bahkan saya dengar informasi bahwa beberapa perusahaan BUMN sudah memenangkan tender. Jadi kita juga siapkan di sini sama PJ Gubernur itu kita kolaborasi dengan pengusaha anggota Kadin. Kita kumpul anggota Kadin. Persiapan kita di sini tentang pasir dan batu ciping itu sangat siap. Contohnya kita datangkan peralatan alat isap pasir. Itu dengan kapasitas 1 jam 3.000 meter kubik. Itu sudah ada di lokasi. Jeti kita urus izin sudah 2 izin jeti. Tersus sudah 2 izin keluar. Jadi sekarang kita sebagai daerah penyangga harus betul-betul serius, baik pemerintah maupun Kadin dan pengusaha yang ada di Sulawesi Barat ini. Karena tanpa dukungan penyangga Sulbar, pemerintah akan kewalahan.
Kenapa saya bilang kewalahan? Karena di sinilah ada dekat, Iya. terdekat. Terdekat. Nah, kosnya ada Ya. jauh lebih murah dibanding tempat lain. Jadi kalau kita tidak datangkan dari Sulbar, otomatis itu biayanya lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Biaya kos lebih tinggi. Pemerintah harus naikkan lagi anggaran. Sedangkan negara kita tahu sekarang Iya. sangat kurang uang negara sekarang. Jadi harus kita membantulah pemerintah pusat, apalagi programnya Jokowi ini harus kita dukung. Karena dia tidak lama lagi berhenti jadi presiden. Gimana caranya itu sukses? Itu antara lain caranya itu kita kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sama Kadin, sama pengusaha. Nah, kalau kolaborasi bertiga ini, insya Allah sukses itu. Insya Allah sejam itu bisa. Cepat. Nah, kendala sekarang kita itu antara lain itu setelah saya kumpul teman-teman pengusaha batu sama pasir di sini, kendalanya itu sistem pembayaran. Pembayarannya nggak lancar atau gimana? Nah, orang sudah tahu ya. Maaf ya pada Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Itu kita sudah tahu pembayaran itu lambat. Bahkan ada orang sempat kita ulang tahun baru lunas itu barang. Nah, jadi pengusaha di sini di Sulbar ini kemampuannya hanya FOB, terima di atas kapal. Nah, kalau lambat pembayaran kita tidak bisa jalan. Kita punya modal di sini pas-pasan. Nah, PJ Gubernur, karena saya hampir setiap minggu saya koordinasi sama beliau dengan pengusaha-pengusaha itu. Saya berangkat ke Jakarta waktu itu, saya temui Ketua Kadin Indonesia, Arsad Rashid. Kebetulan saya punya ketua, tapi di pribadinya itu adik saya. Itu Pak Arsad Rashid. Jadi komunikasi dengan Kadin Indonesia juga alhamdulillah baik. Sementara mereka carikan solusi. Gimana caranya? Apakah antara BUMN sama Parsat, perusahaannya Parsat, misalnya perusahaannya Parsat, atau memang kuota yang bisa diberikan langsung ke Kadin Sulbar. Atau kuota itu harus diberikan. Nah ini tergantung dari menterinya. Tergantung menteri pemegang kebijakan. Untuk batu ciping di Sulbar kan tidak ada, tapi potensinya banyak. Nah, sudah beberapa teman-teman mau investasi di sini, Kraser, pabrik batu ciping. Tapi kendalanya itu di perizinan. Nah, bicara ngomongin perizinan, apakah sudah maksimal di Sulawesi Barat atau umumnya di Indonesia untuk apakah dimudahkan mengenai perizinannya itu? Kalau bisa, ya, saya minta demi untuk percepat IKN, karena ini kan IKN kan proyek strategis negara. Betul. Kalau bisa pergub saja. Peraturan gubernur kita buat, keluar izin kita masukkan teman-teman Kadin. Buatan Kraser. Mulai dari Mamuju Tengah sampai Majene, itu potensinya luar biasa. Saya sudah pernah itu survei, saya bawa, dan dari ITB saya bawa. Pertama geologi saya turunkan, setelah itu saya turunkan lagi dari ITB. 3 bulan kita survei. Ada potensi batunya untuk pabrik beton saya bisa. Jadi luar biasa batunya. Nah, di sini lagi kita perlu kolaborasi. Kerjasama yang bagus. Asal jangan ada dusta di antara kita. Artinya dusta di antara kita. Aturan misalnya dari pemerintah pusat. Sekian. Pak Bahlil sudah keluarkan OSS. Kita mengacu ke OSS. Karena ini undang-undang Omnibus Law ini yang bikin itu pemerintah sama Kadin. Ketua timnya dulu itu Ketua Kadin Indonesia, Pak Rosan yang duta besar Amerika sekarang. Nah itu baik menurut saya. Menurut saya baik, sudah banyak manfaatnya untuk masyarakat maupun khususnya UKM. Itu bagus.
Cuma kadang orang ini dipolitisir ini masalah. Iya. Jadi harus kita betul-betul berkolaborasi untuk membangun IKN. Sekali lagi tanpa dukungan dari Sulawesi Barat, bisa pemerintah beli batu sama pasir tapi beli mahal bisa 2 kali lipat. Dapat di mana negara kalau nambah-nambah? Nah ini bukan uang kecil, jutaan meter kubik itu dibutuhkan di IKN. Nah ini perlu untuk membangun gedung, untuk membangun tol itu perlu ini dua material ini. Dan ini tidak ada di Kaltim. Yang adanya di Sumbar, dan di Sumbar yang terdekat. Mana? Biasa. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi. Terkait tadi ada perizinan, ya kan? Menurut Uwe, dengan adanya PT perorangan yang cuma 50.000, ya kan? Itu salah satunya. Itu salah satu lahir dari perutnya undang-undang Omnibus Law, undang Cipta Kerja. Iya betul. Dulu bikin perusahaan puluhan juta. Betul itu, bahkan ratusan juta. Benar. Nah sekarang lagi ini seperti tambang galian C. Dulu kan di provinsi, dibawa ke pusat. Setelah di pusat didelegasikan lagi ke provinsi. Lagi. Nah, kendalanya lagi di sini, ini karena provinsi ini seharusnya itu apa yang didelegasikan melalui OSS itu aja dijalankan, jangan tambah-tambah lagi di sini. Benar. Nah, sampai di sini kan mereka tambah. Iya benar. Nah, tapi setelah saya koordinasi sama Pak Gubernur, alhamdulillah ya tidak susah dulu lah. Saya ngurus tambang galian C saja 2 tahun lebih baru keluar izin. Wah. Betul. Coba kita seperti di Vietnam. Pengalamannya di Vietnam itu kalau buat industri tanah gratis. Dikasih sama pemerintah atau hak pakai atau selama mau bangun industri di situ 1000 tahun bangun industri di situ 1000 tahun dikasih itu barang. Subhanallah. Seandainya di Indonesia seperti itu, waduh. Ya, luar biasa. Masalah perizinan. Iya. Udah kasih perusahaannya, bukan hitungan bulan, tanda ada nggak pakai bayar. Kalau Indonesia bayar dulu baru bikin, itu pun masih lama. Iya. Makan bulanan tahunan. Makanya kita kalah sama Vietnam. Karena dengan regulasi yang mereka buat menguntungkan pengusaha, semua pengusaha di pelosok dunia termasuk investasi di Vietnam. Bola saja kita kalah sama Vietnam. Dulu kita lebih dulu merdeka. Kita dulu merdeka, betul. Jangan dulu kita dulu merdeka, kita maju daripada Vietnam. Tapi regulasi kita ini harus dirombak. OSS sudah bagus, tapi jangan sampai di daerah ditambah-tambah lagi. Begitu keluar izin produksi tambang, udah kerja. Ini keluar izin produksi tambang masih ada itu. Pemaparan lah, bayar 40 juta 1 kali pemaparan. Makanya saya bilang untuk IKN, saya minta kepada ini saja penentu kebijakan di pusat. Buatkan regulasi bahwa pergub saja udah bisa kita nambah, kita udah bisa. Tapi khusus IKN, karena IKN adalah salah satu itu kan perusahaan proyek strategis negara. Betul. Nah ini perlu dibuatkan khusus perizinan baik tersusnya maupun izin tambang. Tambang galian C. Kalau itu bisa dibikin, insya Allah sukses IKN. Kalau tidak dibikin, saya masih ragu-ragu. Terus balik lagi tadi sempat bilang sistem pembayaran, ya kan? Posisinya kalau di Sulawesi Barat maunya sampai barang di tongkang, ya kan? Bayar. Tongkangnya lagi. Tongkang. Iya. Sekarang saya koordinasi sama PJ.
Gimana nih we katanya. Iya, iya. Ini batu bara naik, Iya. nikel naik. Susah dong kita kirim Ke Kaltim. ke Kaltim. Pasti pengusaha lari ke situ makanya. Alhamdulillah saya koordinasi sama teman di Jakarta, salah satu perusahaan besar di Kaltim itu. Iya. Dia sudah siap membantu kita 10 set tongkang yang 300 feet. 300 feet. Wah, itu sudah bisa itu. Nah, ya itu masih kurang. Masih kurang, tapi kalau sudah bisa. setidaknya orang sudah bisa kerja. Benar. Bukannya wacana doang ya. Nah, wacana, langsung action. Jadi nggak ada kendala sudah. Iya. Tinggal pembayaran. Bagaimana pemegang regulasi di pusat, membuat regulasi di pusat, buatlah itu regulasi yang memudahkan antara itu saya bilang tadi. Pergub saja sudah kita bisa menambang. Nah, tugasnya Kadin Sulbar sama PJ, gimana caranya kita supaya masukkan teman-teman bikin 10 atau 20 kraset. Nah, potensinya batunya bagus dan banyak. Dan salah satunya juga buka lapangan pekerjaan di Sumbar. Oh iya, saya cerita Pak, udah tambang galace pungut Rp5.000 nanti saya jalan. Saya kasih masukkan PAD 20 miliar satu bulan. Dari mana itu 20 miliar? Katanya 4 juta kubik, saya kasih masuk kali 5.000 kan 20 miliar. Betul. Nah, kepuluhan juta dibutuhkan di IKN. Nah, makanya saya selalu bilang kolaborasi sama semua stakeholder untuk memikirkan IKN itu supaya bisa jalan dengan baik sesuai dengan cita-cita bangsa, cita-cita Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Punya istana sendiri. Istana sendiri. Iya, yang sekarang di Jakarta itu kan bukannya istana Indonesia, ya kan punya Belanda. Belanda. Ini istana kita. Ini istana kita. Di sana kan Belanda yang bikin. Iya. Makanya buat elektrikan cepat. Iya, betul. Dan saya yakin. Iya. Saya juga bakal yakin. Nawaitunya pemerintah. Betul. Untuk membangun itu IKN baik misalnya jalan. Nggak usah lah didengar itu politik-politik kotor itu, tidak setuju. Tidak benar itu. Karena posisinya kan ini hal yang positif. Ya, positif. Luar biasa itu kalau jadi betul di sana. Mari harus jalan. Kalau pasir tergantung dari itu. Pembayaran betul. Ada yang mau bayar terima di atas kapal, besok saya kirim itu batu pasir ke IKN. Dan harga murah, standar. Tahu ya, sekarang itu kita sepakati FOB itu pasir 120.000. Di Mamuju saja ini satu truk itu 4 kubik karena 600.000. Lebih mahal loh dibeli di Mamuju. Karena gimana lagi saya? Bagaimana lagi Kadin sampai PJ Gubernur ini? Iya betul. Kita sudah berbuat di sini. Tinggal pemerintah pusat ini. Banyak kompetensi Sulbar ini. Luar biasa. Seperti contohnya di sini ada tanah jarang. Ada emas. Ada gas. Ada minyak. Bahkan uranium pun ada. Tapi belum dikonversi. 50% saja dari konversi potensinya Sulbar. Itu kita tidak kalah sama Brunei. Brunei hanya menghasilkan minyak. Iya betul. Di sini kita mainin ada lautnya. Mangan. Ada tembaga. Emas, dulu pernah saya sama teman-teman investor. Itu di Karosar Mateng itu kita sudah kelola tembaga. Itu menurut kita sudah jual 700 ton. 1.000 ton itu kita sudah kelola. Sudah sempat dikirim ke Palu waktu itu 700 ton. Ada oknum-oknum datang minta 11 miliar kalau tidak dicabut itu izin. Lari itu investor. Makanya regulasi ini
harus diperbaiki. Betul. Regulasi ini harus diperbaiki. Sekarang Menteri investasi Pak Bahlil udah bagus. Itu melalui OSS itu sudah bagus. Tinggal kita lagi sama-sama dari Kadin maupun pihak pemerintah dan semua stakeholder. Kalau memang itu dalam OSS itu masih ada memperlambat, ya kita usulkan lagi ke pusat, ke pemerintah pusat bahwa ini memperlambat. Coba dikurangi lagi, seperti AMDAL. AMDAL orang bilang kalau AMDAL itu dicabut, itu merusak lingkungan, itu melanggar. Saya bilang kalau merusak lingkungan suruh polisi tangkap dong. Iya benar. Saya terus terang, saya bikin itu permohonan 1990 hektar. Karena kalau saya bikin itu kebun jagung di atas 2000 hektar dulu itu saya harus bayar 5 miliar kata konsultan. Pemaparan terlalu lebih baik saya kurangi 10 hektar. Hanya saya bayar 75 juta. Itu saja saya bayar 75 juta. Tapi kalau saya cukupin 2000 hektar, saya harus bayar 5 miliar. Nah sekarang ini AMDAL, sekarang lagi ada izin produksi misalnya. Ada lagi pemakaran dari lingkungan hidup. Itu harus kita bayar lagi. Kalau di Mateng itu, Mamuju Tengah itu bayar 39 juta dengan ada investasi 40 juta lebih. Kalau di Matra itu 43 juta. Jadi kalau 5 perusahaan kali 40 juta berapa? Kasihan ini. Mana lagi kita bayar pajak PPN. Mana lagi ada lagi saya dengar aturan baru masalah pajak penghasilan 35%. Habis dong itu diambil pemerintah uang. Mana lagi untungnya kita? Nah, jadi itu regulasi begitu ya perlu dipertimbangkan dulu. Karena kita ini pendukungnya Jokowi. Di sini dulu 78% kalau bisa lihat. Terbesar presentasinya di Indonesia. Makanya marilah kita antar dia sampai selesai IKN. Ini ada lagi di Mamuju Tengah itu bendungan yang menangkan oleh PT Berantas Sawit Raya. Saya dukung. Ada masalah itu pimpinannya ke sini, bahkan komisaris utamanya sudah ke sini sama PJ. Koordinasi sama Kadin. Jadi koordinasi yang bagus. Karena mereka koordinasi walaupun banyak tantangan di lapangan, tapi tetap mereka bisa jalan. Tapi satu. Nawa itu harus bagus. Niatnya dulu. Niatnya dulu. Jangan belum apa-apa sudah akalin. Yang banyak-banyak begitu birokrasi. Ngakal-ngakalin itu izin. Sekarang dengan hadirnya PJ ini saya lihat tapi udah nggak berani kayaknya sudah. Marah-marah terus itu PJ. Sampai 15 diganti itu SKPD. Perubahan ya. Ya maksudnya kalau memang bukan bidangnya ya jangan dikerjain, yang lain aja kerjain. Ya, seperti kepala dinas pertambangan misalnya. Jangan dikasih situ esos. Itu sama halnya tukang batu. Tukang batu. Kau suruh pergi IT, pegang IT. Mana jadi itu barang. Iya benar. Itu. Insya Allah dengan adanya PJ Gubernur ya kan. Mudah-mudahan nawaitunya tetap baik, tapi sampai detik ini saya lihat masih bagus. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau ini bisa akan itu dievaluasi 5 bulan. 5 bulan lagi boleh lagi 1 tahun lanjut atau tidak. Tapi menurut saya baik sebagai orang bilang, saya tokoh masyarakat di Sulbar. Ini orang bilang bukan saya karena berat itu beban dibilang tokoh masyarakat. Siapa yang nggak tahu? Saya juga ketua Kadin itu. Maupun saya sebagai KPK Sulawesi Barat, saya ketuanya. Saya mendukung beliau untuk dilanjutkan lagi 1 tahun. Saya lihat banyak perubahan yang dilakukan oleh Pak Akmal Malik PJ Gubernur ini untuk Sulbar. Sulbar. Dengan
mungkin ketegasannya, ya kan, meskipun apa namanya, dia maunya A ya harus H, ya kan. Dia orangnya orang lapangan juga, administrasi juga. Dia lebih tahu Sulbar daripada saya. Sampai keliling pelosok-pelosok Sulbar. Sedangkan saya putra daerah Sulbar. Dia hafal itu Sulbar. Itu apa dia mau? Dan bagus programnya. Itu apa dia keliling? Dia langsung turun untuk cari data sama timnya. Data ada, buat perencanaan, buat program. Udah oke, masukkan investor bangun di Sulbar. Untuk masukkan PAD banyak. Sekarang Sulbar itu PAD yang terkecil di Indonesia. Tersedikit. Karena moralnya ini SKPD-nya yang tidak benar. Ya, insya Allah kedepannya. Insya Allah, tadi saya lihat dia perbaiki 15 SKPD langsung dia ganti. Ya, insya Allah Sulbar cepat maju. Ya, kan? Tenaga kerja saja itu di IKN 16.000 orang. 16.000 orang dibutuhkan 16.000 orang. Itu untuk makannya, titik bengeknya itu dari sini terdekat ya. Nah, tergantung lagi nih pengusaha di Sulbar ini. Di Sulbar. Kau ambil telurnya, kita bagi kan? Iya. Nah, jangan monopoli. Iya, benar. Kita atur. Kau ambil sayurnya, kau ambil kelapanya, pisangnya. Nah, kita kirim ke sana, karena di sana nggak ada. Adanya di sini semua. Berasnya. Beras ya. Di sini beras banyak. Oh, di sini kita kan sudah sebar pangan, beras kalau Sulbar kita kirim kemana-mana, sudah membantu teman kita yang tidak ada berasnya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dari sini. Kita di sini luar biasa. Luar biasa potensi. Alamnya itulah tergantung regulasi dari pusat dan tergantung manusianya. Apakah serakah atau tidak, ya kan? Yang penting jangan macam-macam. Saya pikir itu pengusaha juga mengerti. Jangan dimintai dulu uang baru diuruskan izin. Diperas dulu baru keluar izin. Itu kan tidak benar. Investor akan lari semua. Karena tidak ada satu negara di dunia ini atau salah satu daerah di Indonesia bisa maju tanpa investasi, tanpa investor mengkosong itu. Oke, terima kasih banyak waktunya pada malam hari ini bincang-bincang bersama Energi Podcast. Nama channel kita Energi Podcast. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.